محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan haji dan umrah, fikih haji dan umrah. Di dalam kitab yang kita bahas ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas fikih haji, dan berikutnya akan kita bahas umrah pada pertemuan yang akan datang. Di antara hal yang dikenal atau diketahui di dalam pembahasan haji ada disebut dengan al-fawat wal ihsaru. Al-fawat dan al-ihsar. Kedua istilah ini akan kita kenali insyaallah taala dengan mengetahui definisinya. Al-fawat maksudnya adalah ma yafutu bihil hajj, yaitu sesuatu yang dengannya haji itu bisa terluputkan. Haji bisa terluputkan. Haji tidak dianggap, kira-kira demikian. Wa man fatahu al-wuqufu bi'arafata hatta tala'al fajru min yaumin nahri faqad fatahu al-hajj. Siapa saja yang terluputkan wukuf di Arafah. Ingat, wukuf di Arafah. Ini sudah berlalu penjelasan tentang wukuf ya. Terluputkan wukuf di Arafah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adhanya. Jadi jemaah haji dia tidak melakukan wukuf di tanggal 9 sampai terbitnya fajar tanggal 10. Maka sungguh orang seperti ini terluputkan baginya haji tersebut. Berarti tidak dianggap hajinya. Ya, oleh karenanya ya bagi kita nanti kalau berhaji ini diperhatikan wukuf di Arafah, demikian. Man fatahul hajju madza yaf'alu? Orang yang terluputkan hajinya, apa yang harus dia lakukan? Pakaiannya pakaian ihram bersama dengan orang-orang yang haji ketika itu. Tapi terluputkan, kenapa? Rupanya tidak wukuf. Ini ya, mungkin ada hal yang menyebabkan dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Mungkin ketidaktahuan dan seterusnya. Man fatahul wuqufu bi Arafah faqad fatahul hajj. Orang yang terluputkan wukuf di Arafah maka terluputkan haji itu baginya. Wa yatahallalu bi umratin min tawafin wa sa'yin wa halqin aw taqsirin.
maka dia bisa melakukan tahallul ya dengan niat umrohnya. Jadi itu diganti dengan niat umroh ya, berupa tawaf, sa'i, kemudian mencukur atau memendekkan rambut, tinggal dia pilih, yang penting memotong rambutnya. Jadi ya, orang yang dia di tanggal 9 ternyata dia tidak melakukan wukuf, padahal di tanggal 8 dia sudah ya, di hari tarwiyah itu dia sudah bergerak menuju Mina, demikian. Ternyata dia tidak melakukan wukuf di Arafah sama sekali. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka dia bertahallul ketika itu. Dengan cara ya diganti, dirubah niatnya menjadi umrah. Ya. Tahallulnya dia segera ya lakukan hal berikut, yaitu dia tawaf, sa'i, kemudian dia memotong rambut. Baik itu ya mencukur habis, disebut dengan al-halqu, atau dia memendekkan rambut yang disebut dengan at-taqsiru, demikian. Walazimahu an yaqdiyahu min qabilin, ya, dan wajib bagi dia untuk mengqadha hajinya di tahun depan atau berikutnya. Wajib bagi dia karena dia belum melakukan haji sama sekali. Walazimahu al-hadiyu fi waqtil qada'i, dan dia diwajibkan untuk membayar ya hewan hadiyu yang harus disembelih. Kapan itu? Di waktu qada'nya. Berarti kalau di tahun depan dia melakukan qada'nya, maka ketika itu dia kena hadiyu, ya. Nah, kalau dia contohnya dia haji tamattu', berarti dia 2 hewan hadiyu, satu untuk tamattu'nya, haji tamattu'nya, satu lagi adalah untuk ya untuk qada'nya, demikian. Wa yasqutu anhu ma baqiya minal manasik, ya, gugur darinya apa yang tersisa dari manasik-manasik hajinya ketika itu, karena sudah tidak sempurna, ya, artinya terluputkan hajinya ketika itu. Kan nuzuli bil Muzdalifati war rammi, ya, bimina wa nahwiha. Seperti contoh ya menuju untuk bermalam di Muzdalifah, melempar jumlah di Mina dan seterusnya. Wa hadza qaulul jumhuri, ini pendapat jumhur. Jadi ada beda pendapat. Ya. Beda pendapat. Jumhur seperti itu, ya. Kalau jumhur terluputkan haji dikarenakan terluputkan wukuf, maka wajib qadha. Tahun depan kena hewan hadiyu, bayar hewan hadiyu tahun depannya. Kemudian ya jadi tahallul, ya jadi umrah itu hajinya, demikian. Selesaikan. Ini jumhur ulama. Adapun ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan tidak ada kewajiban untuk membayar hewan hadiyu. Ya. Khilafan lil Hanafiyati fa innahum la yujibuna 'alaihi al-hadya. Berbeda dengan ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka tidak mewajibkan hewan hadiyu ya untuk orang seperti itu. Wa in ikhtara man fatahu al-hajju al-baqa'a ala ihramihi li hujja min qabilin falahu dzalika. Nah, orang yang terluputkan hajinya kalau dia memilih untuk tetap dia dalam kondisi ihramnya agar bisa berhaji tahun depan, maka boleh baginya seperti itu. Permasalahannya nggak mungkin ya kalau di Saudi, ya, karena terkait dengan apa? Terkait dengan iqamah, ya, visa dan seterusnya, ya. Bukan iqamah, visa, ya. Demikian. Visa berapa tahun? Berapa bulan? 3 bulan ya kalau nggak salah visa, ya.
Ini ceritanya dulu ini ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia bisa ada yang nguruskan untuk bayar visanya, ya silakan. Tapi sepertinya pun tidak mungkin karena biaya juga akan mahal ini ya. Ini kayaknya mustahil kalau diberlakukan bagi orang yang non Arab atau yang dia bukan warga negara Saudi Arabia. Coba bayangkan ini jadi dalam kondisi ihram terus-terusan dalam setahun. Coba bayangin itu juga mustahil. Berarti pakai pakaian ihram kalau bagi laki-laki, ya nggak boleh potong-potong. Coba bayangin itu kalau nggak potong-potong itu jadi apa itu? Kuku, kumis, ya kan? Dan bulu-bulu, semuanya berjenggot semuanya. Dalam kondisi ihram. Nah, makanya yang seperti ini kurang tepat. Ya. Li'anna tatawula al-muddati bainal ihrami wa fi'lin nusuki la yamna'u itmamahu. Ya, karena sesungguhnya memanjangnya masa antara ihram dan penyelesaian manasik, ya, itu tidaklah menghalangi penyempurnaannya. Iya, tapi kita katakan sulit yang seperti ini, ya. Kal umrati wal muhrimi bil haji fi ghairi ashhurihi. Seperti umrah, ya, kemudian ihram, ya, untuk haji di selain bulan-bulan haji, demikian. Tapi ini menyulitkan, ya. Maka sebaiknya diganti apa? Diganti dengan tawaf, kemudian silakan ya melakukan qada pada pertemuan atau haji yang akan datang, demikian. Makanya ini bukan murah ini haji. Makanya belajarnya ya, bekal ilmunya harus mantap. Kalau tidak sia-sia nanti hajinya, demikian, ya. Dikirain dia telah menyelesaikan hajinya, ternyata ya malah dapat beban-beban seperti hewan hadyu, dia harus balik lagi tahun depan, ya, demikian. Jadi inilah menunjukkan pentingnya untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam setiap amalan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Ya. Maka wajib ada perintah di dalam setiap amalan tersebut agar tidak tertolak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Agar tidak tertolak, maka ya wajib bagi kita untuk ya mengetahui perintah dalam setiap amalan-amalan kita. Ya. Nah, inilah bentuk keilmiahan dalam agama kita. Khusus untuk haji ya dan umrah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian itu. Sampai begitu Nabi. Perintah itu bukan ya, bukan sekedar anjuran biasa, itu wajib. Kenapa? Kalau kita ya asal-asalan, sembarangan, maka bisa tertolak. Dan itu berlaku bagi semua amal ibadah. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Tidak ada inovasi di dalam urusan ibadah. Ya, tidak ada inovasi dalam urusan ibadah. Ya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Hadis Bukhari Muslim. Siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama kami ini, apa saja yang bukan dari agama ini, maka tertolak. Maka nggak boleh kita buat ya hal-hal baru dalam agama ini. Pastikan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan itu ada perintahnya dari Nabi SAW. Ada tuntunannya, baik itu zat ibadahnya, zat amalannya, maupun tata caranya, maupun
bilangannya maupun waktunya maupun tempatnya. Bila dalam ibadah tersebut sudah ada penetapan zat ibadahnya, penetapan tata caranya, penetapan waktunya, penetapan bilangannya dan tempatnya, maka jangan coba-coba kita ngarang-ngarang, jangan kita coba untuk melakukan apa? Inovasi. Nggak boleh demikian. Mengapa para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah? Karena Allah tidak ridho. Allah tidak ridho dia disembah dengan cara manusia. Tapi Allah mau dia disembah dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah turunkan kitab sucinya dan Allah utus nabinya, orang pilihannya, untuk menjelaskan. Kalaulah memang dibolehkan bagi kita untuk membuat inovasi dalam agama ini, membuat inovasi dalam amal ibadah ini, membuat hal-hal baru dalam agama ini, dan padahal manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk buat inovasi. Ini perangkat-perangkat ini menunjukkan bahwasanya manusia ini punya kemampuan yang inovasi yang Allah berikan. Tapi ini urusan dunia. Urusan dunia boleh saja, tapi dalam urusan agama, dalam urusan amal ibadah, Allah tidak ridho dia diibadahi dengan cara manusia. Padahal manusia mampu untuk membuat inovasi. Ya. Tak boleh. Logikanya apa? Sampai-sampai Allah turunkan buku panduan khusus. Dan ada yang diutus, dipilih, bahkan itu bukan sembarangan, itu orang yang akan mengajarkan dan menjelaskan. Itu logis. Memang agama kita agama yang logis. Pinter-pinter orang yang belajar agama itu. Tukang becak kalau dia mau belajar agama, ya, bukan ngomong politik aja kalau dia apa, di warung-warung kopi kan gitu ya. Kalau belajar agama jadi pinter dia. Baik para hamba Allah rahimani, kenapa? Kritis, ya, ilmiah, ya. Makanya benar kalau ada pertanyaan begini, ya, kok ada perintah ini ya, kok ada amalan ini ya, mana sih dalilnya? Nah, gitu dia, mana dalilnya? Kok harus begini ya cara amalannya kan gitu, mana dalilnya? Kok ada zat amal begini ya, maksudnya perilaku amal begini ini dari mana ya, begitu. Nah itu namanya ilmiah dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini kembali kita ingatkan dan ini kembali kita tegaskan agar kita tidak merekayasa sesuatu apa saja yang bukan dari agama ini. Ya. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Enggak boleh kita menetapkannya. Makanya Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka manusia-manusia itu memiliki sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan, yang menetapkan dari agama ini apa saja yang tidak Allah izinkan? Menunjukkan bahwasanya loh ini agama Allah. Kalau bahasa kita, kalau mau dibahasakan keakuannya, ya, ini agamaku. Ya. Apa kalian punya sekutu-sekutu selain aku yang akan mensyariatkan, menetapkan dari agama yang aku miliki ini, yang aku tidak izinkan? Kira-kira gitu. Kok enak saja menetapkan ya dalam agama milikku ini, begitu. Sudah cukup menjadi bukti diturunkannya Al-Quran sebagai buku panduan dan diutusnya seorang hamba pilihan untuk mengajarkan, itu sudah cukup bukti bahwasanya ini agama nggak bisa diinovasi gitu. Cuma terkadang ada ungkapan begini, saking bahlulnya,
Bahlulnya itu maksudnya enggak tahunya gitu ya, kebangetan. Rasulullah dulu naik unta katanya. Ya udah kalian naik unta sana. Ya Allah, dia nggak bisa bedakan mana ini apa? Mana ini amalan ibadah dengan mana terkait dengan dunia, urusan dunia. Unta itu harta, harta itu urusan dunia, paham tidak? Loh masa ya ketika kita harus mengembalikan urusan agama ini kepada agamanya Rasulullah SAW dahulu, lantas ya udah sekarang kalian naik apa unta saja kalau mau kemana-mana. Nah itu orang bodoh kita katakan. Anda bahlul. Kenapa kau bahlul? Kita katakan bahlul. Unta itu, ya unta itu apa? Itu harta. Harta itu urusan dunia. Paham tidak? Nah kalau bahasan urusan dunia, para ulama menyebutkan kaedahnya al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu hatta yaridad dalilu ala tahrimihi. Hukum asal segala sesuatu urusan dunia itu halal dan boleh sampai ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya gitu. Jadi kalau berkembang contohnya dari unta, kuda, terus apa lagi? Sepeda, sepeda motor, becak, kemudian apa? Kendaraan bermotor, kemudian sampai helikopter, pesawat terbang begitu. Ini urusan dunia, hukum asalnya boleh, gitu dia, paham nggak? Tapi kalau dalam urusan syariat, urusan agama, ketetapan amal ibadah harus begini dan begitu. Nah ini yang tak boleh. Dan Rasulullah SAW juga diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran untuk jelaskan hal-hal seperti ini. Bahkan ditegaskan untuk urusan dunia itu silakan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di permukaan bumi ini semuanya untuk kalian. Artinya apa? Berarti terkait dengan urusan materi, urusan harta, yang termasuk tadi adalah hewan-hewan, kendaraan dan apa saja saat itu hukum asalnya boleh karena untuk kalian semuanya. Nah kalau ada dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, ditinggalkan, begitu dia. Oh mudah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tak sulit ya untuk memahami ya agama ini. Tapi kalau dalam urusan apa ibadah, amal ibadah, dalam urusan ya syariat, ketetapan syariat, maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi masalah ibadah. Allah tak ridho jadi ibadah dengan cara manusia. Kita lanjutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah tadi penjelasannya terkait dengan orang yang terluputkan dia wukuf. Gimana kalau ternyata orangnya keliru? Man akhta'a fil wukufi bi Arafah. Apabila ada orang yang keliru dalam masalah wukuf di Arafah. Idza akhta'an nasu fawaqafu fil yaumis samini awil ashiri fa innahu yujzi'uhum. Kalau ada orang-orang yang mereka keliru, mereka wukuf di tanggal 8 atau tanggal 10, mestinya tanggal 9. Tapi kok malah tanggal 8, tanggal 10. Ya. Wukufnya tepat di wilayah Arafah. Tapi wukufnya kok di tanggal 8 atau tanggal 10. Waktunya keliru. Nah, kata para ulama, ya, hal itu mencukupi mereka. Wala yajibu alaihim al-qada'u, tidak wajib bagi mereka seperti ini untuk mengqada. Li'annahum fa'alu ma umiru bihi, karena sesungguhnya mereka telah melakukan apa yang telah diperintahkan, yaitu wukuf di Arafah. Hanya saja salah tanggal, salah waktu. Fa in ikhtalafu fa asaba ba'duhum wa akhta ba'duhum lam yujzihum. Namun perlu diketahui, kalau mereka itu ada sebahagian yang tepat, katakanlah di tanggal 8, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10 gitu ya. Berarti sebahagian mereka itu ada yang benar, ada yang salah begitu.
Maka ini yang keliru, yang salah itu tidak mencukupi mereka, maka tidak sah yang salah itu. Li'annahum ghairu ma'dzurin fi tarki ma'alaihil jamaah, karena sesungguhnya ya mereka bukan termasuk orang yang diberikan udzur di dalam meninggalkan apa yang menjadi kewajiban secara jamaah, ya, secara berjamaah. Berarti yang keliru nggak bisa. Kenapa? Loh, buktinya ada yang benar. Ya, buktinya ada benar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tapi kalau semuanya keliru, ini karena ketidaktahuan. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan sesuatu kesalahan atas dasar ketidaktahuan. Dalam hadis dengan derajat hasan di ghairihi, Nabi SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Ya, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku, ya, untukku, ya, kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian. Baik. Berikutnya kita akan sebutkan istilah yang kedua. Kita akan jelaskan istilah yang kedua, yaitu al-ihsaru. Ihsar. Apa itu ihsar? Ya, man'ul muhrimi min itmamin nusuki. Yaitu terhalangnya orang yang ihram untuk menyempurnakan manasiknya, baik haji maupun umroh. Terhalang. Jadi dikatakan dia ihsar adalah kondisi, ya, orang yang sedang ihram haji maupun umroh yang terhalang untuk menyempurnakan, ya, manasiknya. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 196. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Bila kalian itu terhalang, maka ya apa yang mudah dari hewan hadi, maksudnya pembayarannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi perlu kita ketahui, terhalangnya seorang yang ihram untuk menyempurnakan haji, manasik haji atau umrohnya, itu sebabnya beragam. Permasalahannya sebabnya ini yang manakah yang diakui sebagai sebab? Nah, di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Ikhtalafa ahlul ilmi fi sababil mu'tabari bihi al-ihsaru. Ya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang sebab yang dianggap, ya, dianggap dia betul-betul menghalangi. Likhtilafihim fi fahmil ayati as-sabiqati. Dikarenakan perbedaan pendapat mereka di dalam memahami ayat, ya, surah Al-Baqarah 196 itu. Satu pendapat, faqala qaumun, pendapat yang pertama mengatakan begini. Ini pendapat satu kaum, maksudnya sebagian dari ulama, al-muhsaru huwal muhsaru bil aduwi faqat. Orang yang terhalang itu adalah orang yang terhalang karena adanya musuh. Contohnya, ya, mereka tidak bisa menyelesaikan manasik haji sama umroh, contohnya, ya, na'udzubillah min dzalik, dan ini pernah terjadi, ya. Itu orang-orang Syiah nyerbu, ya, menyerbu dan menguasai Ka'bah. Atau pernah juga terjadi kalau nggak salah di tahun 1979 kalau tidak salah. Ada orang yang ngaku Imam Mahdi, ya, saya lupa, kalau nggak salah 1979 kalau nggak salah, ya, atau 90, saya lupa, 97 79 lupa saya, ya. Tapi yang jelas ada, ya, ada orang ngaku Imam Mahdi, ya. Lalu dia menguasai, ya, Ka'bah, sekitar Ka'bah. Jadi Masjidil Haram itu dikuasai, ya. Ternyata mereka bawa senjata,
dan sampai melumpuhkan sebagian ya petugas demikian. Lalu ya mereka menguasai Masjid Al-Haram dan jemaah haji yang ada di dalam, disandera. Dan mereka menuntut untuk dibaiat. Nah, jadi Imam Mahdinya dibaiat. Nah, seperti itu. Sehingga tidak bisa, itu sampai berhari-hari. Ya, berhari-hari lewat haji. Demikian, ya. Demikian. Nah, sebagian ulama mereka memahami ya terhalangnya untuk menyempurnakan ihram haji maupun umroh sebabnya ada musuh seperti ini, kondisi seperti ini. Wa huwa madhhabus Syafi'iyyati wal Hanabilati. Ini madhab atau pendapat ulama-ulama madhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Kalau mereka mengatakan li'annal ayata nazzalat fi ihsaril musyrikina wa saddihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an umrati al-Hudaybiyati. Ya. Al-Hudaybiyata. Mereka mengatakan dikarenakan ayat tersebut itu surah Al-Baqarah 196 itu turunnya tentang ya pengepungan orang-orang musyrik dan tindakan menghalangi mereka terhadap Nabi SAW untuk menyempurnakan umroh di hari Hudaybiyah, ketika itu di Hudaybiyah, ya. Wahtaju kadzalika biqaulihi ta'ala, dan mereka juga berhujjah dengan firman Allah, fa idza amintum ba'da qaulihi fa in uhsirtum. Apabila kalian sudah aman, ya, setelah ungkapan apabila kalian dikepung, demikian, ya. Kemudian baru Allah sebentar mengatakan faman kana minkum maridun, ya. Siapa saja yang di antara kalian sakit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mereka mengatakan andaikan orang yang tertahan tersebut ya adalah tertahan karena sakit, tentulah Allah Subhanahu wa taala ya tentulah penyebutan sakit setelah itu enggak ada faedahnya. Nah, ini pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian pendapat yang lainnya. Wa qala al-akharun, pendapat yang lainnya mengatakan balil muhsaru huwal muhsar bimaradin wa bi'aduwin wa bikulli ma yumna'u aw ma yamna'u min itmamin nusuki. Bahkan orang yang tertahan tersebut adalah orang yang tertahan karena sakit atau karena musuh dan ya apa saja yang menghalangi dari menyempurnakan manasiknya. Wa bihi qala Malikun wa huwa riwayatun an Ahmad wa ikhtarahu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa rajih. Dan inilah ya dengan pendapat inilah Imam Malik berpendapat, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang kuat. Li'umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fa in uhsirtum, apabila kalian tertahan. Ya. Wa amma kaunu sababi nuzuliha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahsarahu al-adu fa hadza ya qasrun ad-dalili ala sababihi. Ya. Adapun sebab turunnya ayat tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikepung oleh musuh, maka pembatasan dalil tersebut pada sebabnya ya fahadha qasrud dalili ala sababihi wa la yasihu. Maka ini merupakan bentuk pembatasan dalil terhadap sebabnya, ya, dan ini tidak benar. Wa ammal istidlalu biqaulihi ta'ala fa idza amintum fa huwa min babi dzikri hukmi ba'dil afradil am. Adapun berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan apabila kalian telah aman, maka itu termasuk ya penyebutan hukum sebahagian ya dari yang umum, ya. Wa hadza la yaqtadil takhsis kama huwa muqarrar fil usul.
Ya, ini tidaklah mengharuskan pengkhususan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu usul, demikian. Baik para hamba Allah rahimani, barangkali ngikutin penjelasan ini kurang kurang menarik, demikian pula kurang bisa dipahami. Jadi maksudnya begini, ya. Jadi pendapat yang pertama itu sebenarnya membatasi ya dalil tersebut pada sebabnya. Sebabnya Nabi SAW itu dikepung oleh orang-orang musyrik. Udah sampai situ aja. Jadi sekedar pengepungan oleh musuh. Jadi nggak boleh diperluas. Nah begitu. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini berlaku apa saja. Kenapa? Karena sesungguhnya disebutkan secara umum. Fa'in uhsirtum famastaisarum minal hadi. Apabila kalian itu dikepung atau ditahan, ya, tertahan begitu, maka ini bersifat umum, berlaku umum, demikian, ya, berlaku umum, demikian. Dan pendapat jumhur ulama adalah ya memberlakukan keumuman lafadz walaupun ya sebabnya khusus, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua. Jadi apa saja yang bisa menghalangi seseorang itu dari penyempurnaan atau dari menyempurnakan manasik haji maupun umrohnya, kalau terhalang dia, maka disinilah disebut dengan ihsar yang dianggap. Nah seperti itu. Kita lanjutkan, hadza ala annahu qauluhu ta'ala fa idza amintum. Ini ya atas pendapat bahwasanya itu adalah firman Allah Ta'ala, fa idza amintum, maka apabila kalian telah aman. Al-azharu annahu fi ghairil muhsar, ya, yang zahirnya adalah bahwasanya itu bukan untuk orang yang terkepung. Bal fit tamattu'i al-haqiqi, bahkan itu ya untuk ya haji tamattu' secara hakiki. Faka'annal makna, seolah-olah maknanya adalah fa idza lam takunu khaifina lakin tamatta'tum bil umrati ilal haji famastaisaru minal hadi. Maka apabila kalian tidak merasakan takut karena adanya musuh, akan tetapi kalian itu melakukan haji tamattu' dengan umroh dulu baru menuju haji, maka ya ada hewan hadi yang mudah bagi kalian. Demikian. Wa yadullu ala hadha ta'wili qauluhu subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditunjukkan, yang menunjukkan kepada ta'wil ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika lima lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu untuk orang yang dia bukanlah penduduk ya yang hadir di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Maksudnya di sini adalah ya yang hadir di Masjidil Haram, maksudnya adalah yang di Masjidil Haram, ya, bukan hanya orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram atau orang yang bermukim di Masjidil Haram, ya, di sekitar wilayah Masjidil Haram. Wal muhsar, orang yang tertahan di sini, yastawi fihi hadiral Masjidil Haram wa ghairahu bil ijma'. Ya. Orang yang tertahan tersebut itu mencakup orang yang hadir di Masjidil Haram dan yang bukan. Ya, dan yang selain mereka berdasarkan ijma' para ulama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan ini benar, pendapat yang benar. Ya, bahwasanya ya sebab yang bisa menghalangi dari penyempurnaan manasik haji ataupun umroh tidak terbatas pada terkepung oleh musuh saja, tapi
bisa berlaku umum. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, di sini disebutkan dalil, ya, wa asrahu min hadza kullihi hadits Aisyah radhiyallahu anha fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Diba'ata binti Az-Zubair. Yang lebih jelas gamblang dari hal ini semua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya untuk menjelaskan bahwasanya itu enggak hanya terbatas pada terkepung musuh, ya, tapi bisa selain itu. Yaitu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Diba'ah binti Zubair, "Aratil hajja?" Engkau ingin haji? Qalat, "Wallahi la ajiduni illa waja'atan." Ya. Demi Allah aku tidak mendapati, ya, diriku kecuali dalam kondisi waja'atan, yaitu dalam kondisi sakit. Jadi sakit. Faqala laha, lalu Nabi bersabda kepadanya, "Hujji wastariti wa quli Allahumma mahalli haitsu habastani." Ya. Berhajilah dan ucapkanlah syarat seperti ini. Ya. Ya Allah, tempatku di mana Engkau menahanku. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza sharihun fi i'tibarin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-waj'a wal marad sababan lil ihsari wallahu a'lam. Nah, ini jelas gamblang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya sakit itu sebagai sebab tertahan dari menyempurnakan, ya, haji atau umrah. Demikian. Wallahu a'lam. Buktinya sakit sampai diucapkan wastariti. Nah, begitu. Ini menunjukkan ungkapan Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah tempatku di mana Engkau menahanku. Ini menunjukkan bahwasanya ini tertahan dari menyempurnakan manasik haji, sebabnya sakit. Nah, demikian, ya. Baik, berikutnya man uhsira madza yasna'u, orang yang tertahan dari menyempurnakan manasik haji atau umrohnya, apa yang harus dilakukan? Man uhsira an itmami nusukihi fa in kana istarata anna mahallahu haitsu hubisa fa innahu yahillu wa la syai'a alaihi li hadits Aisyah al-mutaqaddim. Siapa saja yang tertahan dari menyempurnakan manasik haji atau umrohnya, maka apabila dia telah mempersyaratkan, ya, bahwa tempatnya di mana dia tertahan ketika itu, seperti ungkapan tadi, ya, Allahumma mahalli haitsu habastani, maka dia bertahallul dan tidak ada kewajiban apapun bagi dia, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah berlalu. Wa illam yakun qad istarata, kalau dia tidak termasuk orang yang mempersyaratkan, jadi enggak ada ucapan syarat itu, tidak ada ungkapan begitu, dia cuma mengatakan labbaik Allahumma, ya, hajjatan au umratan, begitu, ya. Fa innahu yatahallalu bi umratin, maka dia bertahallul, ya, dengan, ya, status hajinya jadi umroh. Wajibu alaihi hadiyun indal jumhuri, dan wajib bagi dia membayar hewan hadi menurut jumhur ulama. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Maka apabila kalian tertahan, maka hewan hadiyu apa yang mudah bagi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, permasalahannya adalah apakah ada kewajiban qada bagi orang yang tertahan, ya, untuk menyempurnakan manasik hajinya? Hal yajibu 'alal muhsar al-qada'u, apakah wajib qada? Qada haji, qada umrah, ya, bagi orang yang tertahan tersebut? Dhahabal jumhuru ila annal muhsara la yajibu 'alaihi qada'u nusukihi intahallala. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya orang yang tertahan dari menyempurnakan manasiknya itu tidak wajib bagi dia mengqada manasiknya apabila dia telah bertahallul, ya. Khilafan lil Hanafiyati, berbeda dengan ulama-ulama mazhab Hanafi, illa an yakuna wajiban fil asli ka hijjatil islami, ya. Kecuali, ya, itu wajib, ya, secara asal seperti haji dalam Islam. Fayutalaba bihi bil wujubi as-sabiq, maka dia dituntut untuk, ya, melakukannya berdasarkan kewajiban yang
sebelumnya. Maksudnya kalau dia ini haji perdana, rupanya dia tertahan, ya, nggak bisa menyempurnakan karena sakit atau karena hal yang lainnya. Maka kalau dia seperti ini, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk melakukan haji pada berikutnya. Kenapa? Karena sesungguhnya haji tersebut belumlah sempurna, karena nggak terhitung, ya, demikian. Seperti itu, karena belum terlaksana. Baik ya, hanya saja tadi kita sebutkan ihsar ini, kalau dia tertahan terus seketika di awal ihlal untuk haji atau umrohnya dia mempersyaratkan, maka ketika dia persyaratkan seperti itu tidak ada dendanya berupa hewan hadiu. Tapi kalau dia tidak mempersyaratkan, maka dia kena denda hewan hadiu. Wallahu ta'ala alam. Nah, seperti itu pembahasan kita tentang al-fawat dan ihsar. Selesai pembahasan tentang haji, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembahasan umroh. Insyaallah ta'ala. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Enggak mesti. Enggak mesti harus ada niat atau ada wasiat dari orang yang membadalkan. Tidak harus. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Musa bin Salamah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ummaha matat wa lam tahujja. Bahwasanya seorang wanita itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibunya sudah wafat namun belum berhaji. Afa yujzi'u an ummiha an tahujja anha? Apakah sah ya dia berhaji untuk ibunya? Qala na'am, kata Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, iya. Lau kana ala ummiha dainun fa qadathu anha alam yakun yujzi'u anha? Bukankah kalau ibunya punya hutang, lalu dia bayarkan untuk ibunya tersebut, bukankah itu sudah mencukupinya? Faltahujja an ummiha, maka hendaklah dia menghajikan ibunya. Hadisnya riwayat ya An-Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, nah di sini ibunya sudah wafat, enggak disebutkan ada wasiat, paham ya? Dan enggak bisa ditanyain juga, kan gitu. Rasulullah katakan apa? Ya bisa. Jadi nggak harus ada wasiat, nggak harus juga ada niat dari orang yang mau membadalkan, mau yang dibadalkan gitu ya. Orangnya yang mau dibadalkan gitu ya. Jadi bukan syarat itu, ya. Payahlah ditanyakan di kuburan, ya. Udah mati lagi kan? Loh, ya buktinya ini, ya kan? Sudah jelas toh? Ya kalau ada wasiat, jadi wajib gitu loh, paham ya?
Malah jadi wajib dia. Apalagi wasiatnya, nanti kamu hajikan ibu ya katanya. Kamu kan sudah haji, Bob. Nggak bisa dialihkan kepada yang lain. Karena sudah wasiat khusus kepada si anak tersebut, gitu. Paham ya? Jadi tidak butuh ya ada wasiat atau ada niatan dari orang yang mau dibadalkan haji atau umrah tersebut, ya. Begitu ya? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Iya. Gimana caranya? Ya, pakai haji plus. Plus pokoknya. Gimana lagi kan? Begitu. Kalau nggak bisa terpaksa nanti dibadalkanlah gitu. Ya. Mungkin masalah biaya gitu kan. Badal haji lebih murah insyaallah ya. Barangkali kalau nggak salah sekitar 27 juta. 27 juta kalau nggak salah. Bukan 2 juta ya. Ya, 27 juta. Ya. Kurang lebih segitulah ya. Tergantung mungkin negosiasinya. Baik, ada yang lain? Apakah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk membadal hajikan orang yang mewariskan harta yang banyak tadi? Semasa hidupnya belum ada haji. Ya. Apakah wajib? Wallahu alam, saya condong nggak wajib. Nggak wajib. Tapi kalau ada wasiat jadi wajib. Nah gitu dia. Kalau ada wasiat jadi wajib. Tapi sebaiknya saya condong kepada anjuran. Ya, dianjurkan untuk membadalkan haji orang tersebut, demikian. Mudah-mudahan nanti dia terlepas dari hal tersebut. Ketika ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak haji, ternyata ahli warisnya yang membadalkan haji. Setidaknya begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang lain?
Cukup? Nggak ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.